Nah, jadi pada saat itu lagi banyak masalah, saya sibuk, terus akhirnya saya sakit, di situ jatuh sakit selama 2 bulan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah, ingat gak sih waktu dulu tuh aku pernah bilang bahwa masalah akan menemukan kita kepada opportunity yang ada. Kadang kita suka gak ngerti dari mana sih sumber rezeki kita tuh ada gitu. Kadang-kadang dari masalah, dari satu masalah ternyata itulah ladang rezeki kita gitu. Nah itu baru bisa ditemui kalau kitanya tuh legowo gitu Mi. Mandangnya tuh jelas, clear, dengan pikiran yang clear, dengan visi yang clear gitu ya. Maka masalah itu akan mengantarkan kita pada solusi-solusi dan juga rezeki yang kita suka nggak tahu gitu. Nah hari ini pemirsa temanya kurang lebih ya bagaimana menemukan keajaiban dari sebuah masalah. Jadi beliau ini dulunya sempat Pak usaha sampai ketipu gitu sampai 1 M kalau nggak salah ya. Sampai 1 M tapi akhirnya dia bangkit lagi gitu. Dan ternyata rezekinya itu di yang lain bukan di situ gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Biasanya dipanggilnya apa nih? Igun. Mas Igun Iya. ya, Mas Igun ya. Apa kabar Mas? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Silakan Pak. Masih muda udah banyak masalah tuh bagus. Gitu ya. Iya. Yang penting jangan sampai tua masalah melulu. Iya, benar itu. Ya, asal kemudian kita ya, beristighfar ya, banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, pemirsa. Masalah itu akhirnya menjadi pintu gerbang buat segala keberkahan yang kita nggak pernah tahu sebelumnya. Kita langsung aja menggali dari Mas Igun ya. Apa dulu masalah yang Mas Igun dapat itu apa? Jadi dulu tuh saya sama waktu itu calon istri, masih calon istri. Jadi calon istri saya itu waktu itu arsitek kerjaannya. Wow. Terus saya dampingin dia bareng untuk mengerjakan satu proyek gitu. Nah sebelumnya saya punya juga barbershop. Nah barbershop saya tuh waktu itu udah ada 3 cabang. Cukur rambut? Gitu. Ya cukup rambut. Udah ada 3 cabang. Nah kebetulan si barbershop saya mau saya pindahin nih ke si proyek tadi tempatnya gitu. Barbershop tuh nggak ada yang self service ya? Susah Ustaz, harus gini. Kan kalau di rumah makan bisa ngambil sendiri ya. Cobalah kita bikin potong rambut tapi self service. Cukur parasmanan gitu. Terus. Nah udah gitu. Pindah lokasi. Ya mau direlokasi. Nah udah bangun. Ternyata pada akhirnya si dana buat relokasi tadi itu diambil sama orang gitu, sama kontraktornya. Dan lumayan besar juga gitu Ustaz buat saya waktu itu gitu ya. Nah udah gitu saya harus ngurusin ini, saya banyak kerjaan yang lain juga. Akhirnya pikiran saya kalang kabut mungkinnya waktu itu. Nah terus akhirnya singkat cerita karena ketipu itu jadi ngerembet ke usaha saya yang lain gitu. Jadi waktu itu titik terendah hidup saya lah gitu Ustaz. Tahun berapa kira-kira? Itu tahun sekitar 2017. 17. Nah udah gitu saya pas saat itu saya iseng sambil bikin satu brand fashion juga gitu. Nah jadi pada saat itu lagi banyak masalah, saya sibuk, terus akhirnya saya sakit, di situ jatuh sakit selama 2 bulan tuh. Jadi saya harus ngurusin banyak pekerjaan. Di bulan pertama itu saya datang ke dokter, nanya kenapa saya belum sembuh-sembuh gitu. Terus kata dokter mungkin kamu terlalu banyak pikiran gitu. Coba jangan mikir katanya gitu. Nah udah gitu. Jangan udah mikir banyak masalah lagi ya. Udah banyak masalah, nggak boleh mikir lagi, nggak boleh dipikirin Ustaz. Keadaan saya mau nikah lagi butuh biaya yang lumayan gitu. Karena saya nggak mau merepotkan orang tua gitu pada saat itu, saya bertekad untuk cari biayanya sendiri. Nah udah nggak bisa mikir. Saya di sana ngerasa gimana ya Ustadz, aduh ini banyak masalah nggak bisa mikir, akhirnya saya coba ikhlas aja gitu, jadi saat sakit tuh saya cuma bisa doa, zikir gitu. Dan alhamdulillahnya saat saya istirahat itu malah
brand saya yang tadinya iseng itu malah jadi menghasilkan gitu. Allah. Sampai akhirnya sampai H-min berapa pernikahan itu semua tuh bisa terpenuhi dari situ gitu, Ustaz. Setelah saya ingat-ingat waktu itu, waktu sebelum saya sakit tuh saya pernah ketemu satu tukang bakso langganan saya. Terus dia murung gitu. Murung yang biasanya saya ketemu ceria biasa gitu ngobrol. Ini murung, dia sedih. Nah, terus saya tanya kenapa, Mas? Nah, terus dia cerita katanya istrinya mau melahirkan, saya nggak punya biaya gitu. Nah, dari situ saya inisiatif sama teman-teman, saya kumpulin teman-teman saya karena saya juga nggak punya biaya juga waktu itu. Jadi saya kumpulin sama teman-teman, saya kasih, ini Mas udah nggak usah banyak pikiran, ini coba Mas gunakan buat melahirkan. Mudah-mudahan cukup gitu. Nah, dari sana mungkin yang saya pikir ada dari situ. Iya, dari sedekah itu juga Allah juga bisa mencukupkan kebutuhan saya juga gitu. Iya pemirsa ya, ini 1 miliar loh, bukan uang sedikit ya. Jangankan waktu itu ya, sekarang juga gede banget itu. Tapi polanya kan sangat sederhana ya. Beliau kemudian pasrahin kepada Allah, kemudian yang dia sebut, yang Kang Igun sebut sebagai zikir doang, doa doang, kemudian sedekah doang, itu yang ternyata membalikkan keadaan. Kita akan bicara lagi lebih jauh lagi, insya Allah setelah yang berikut ini. Tetap dinikmati sedekah, insya Allah banyak berkah.